Pertama di sini ada bisnis summary atau ringkasan bisnis. Nah, di sini di alat kita yang bernama Crackguard DIY Kit itu merupakan produk inovatif untuk perbaikan keretakan, salah satunya itu materialnya berupa beton secara mandiri. Nah, bisnis ini ditujukan bagi pemilik rumah, kontraktor kecil, dan proyek geoteknik di Indonesia. Nah, untuk kit ini sendiri berisi silen khusus, alat aplikasi sederhana, dan panduan yang mudah. Nah, dengan rentang harga terjangkau di sekitar 100.000 sampai 200.000 per unitnya. Nah, itu kenapa kita memasang harga segitu, untuk menjangkau pasar residensial urban, yang dimana juga bisnis ini memanfaatkan tren DIY kit di sektor home environment yang itu biasanya dia tumbuh pesat seiring urbanisasi dan kelas menengah. Baik, mari kita lanjut ke bisnis problem. Kenapa bisnis ini harus ada? Karena kami melihat 3 masalah besar di lapangan. Yang pertama di dunia pendidikan. Mahasiswa teknik, misalnya sipil maupun elektro, kesulitan belajar Structural Health Monitoring atau SHM. Kenapa? Karena alat standar industrinya mahal banget, bisa ratusan juta rupiah. Akibatnya pembelajaran berbasis proyek jadi terhambat. Kedua, para hobiis elektronika. Mereka jago ngoding Arduino, tapi bingung mau bikin apa yang kepakai di industri. Mereka butuh kit yang menjembatani hobi dengan real world application seperti deteksi deformasi. Terakhir, ada pasar umum. Banyak bangunan retak yang dibiarkan karena sistem monitoring keretakan dianggap teknologi mahal, padahal peringatan dini itu krusial. Next, untuk menjawab itu, kami menghadirkan Crackguard DIY Kit. Ini adalah kit yang menggabungkan material sipil dengan sensor elektronika dalam satu paket hemat. Sebuah inovasi do-it-yourself atau DIY yang menggabungkan kemudahan monitoring keretakan dengan edukasi teknologi, berbasis Trendgate dan Arduino yang paling terjangkau di pasaran. Harganya di kisaran Rp200.000, di bawah 1% dari harga sistem profesional. Pengguna, baik itu mahasiswa sedang belajar maupun pemilik rumah, DIY hobiis elektronika, sudah mendapatkan alat komponen dan panduan lengkap. Ini solusi yang pas untuk menangkap tren home improvement sekaligus menjawab kebutuhan alat praktikum murah bagi mahasiswa teknik di Indonesia. Jangan salah, spesifikasinya serius, dilengkapi dengan amplifier HX711. Alat ini mampu mendeteksi pergeseran struktur sehalus 0,1 mm secara real time. Next. Teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang market size. Yang pertama itu ada segmen TAM, yang dimana pasar keseluruhan mencakup SHM untuk infrastruktur konstruksi sebesar 54 triliun pada tahun 2022. Sedangkan untuk pasar potensi nasionalnya sebesar 500 sampai 800 miliar. Untuk segmen SAM, yaitu segmen yang terjangkau yang dimana untuk edukasi mahasiswa sebesar 150 sampai 200 miliar rupiah. Untuk segmen SOM, target realistisnya pada 1 tahun pertama dan tahun kedua itu mencapai 5-10% dari SAM tadi, yang dimana 25 sampai 50 miliar dari 50.000 kisaran 50.000 mahasiswa atau institusi lah, dengan harga kitnya 200.000 per kit atau 250.000 per kitnya. Oke, kita masuk ke bisnis model. Kita punya 3 bisnis model. Untuk model pertama, yaitu kita menjual dengan bentuk DIY kit. Sesuai dengan judulnya, yaitu Crackguard DIY Kit. Jadi kita menjual dengan bentuk DIY kit atau do it yourself. Jadi kita merakit sendiri dengan kami beri per partnya, seperti Arduino-nya terpisah, motherboard-nya terpisah, dan lain-lain. Lanjut ke model 2, yaitu produk siap pakainya. Jadi tidak perlu merakit lagi, sudah kami rakitkan, hanya tinggal langsung siap pakai. Untuk model ketiga, yaitu kami menyediakan layanan pemantauan, yang dimana kami sudah menyiapkan alatnya sehingga kami hanya perlu memasang dan memastikan keretakannya seperti apa.
Nah, habis itu kita lanjutkan pada bagian product market fit, MVP atau minimum viable product. Seperti sudah ditampilkan, terdapat 3 segmen yang kita fokuskan untuk penjualan produknya. Pertama, ada segmen mahasiswa dan institusi, di mana MPV-nya sebesar 20-25 miliar rupiah dengan unit potensial kita yaitu sebesar 100.000, sehingga revenue per unit yang kita dapatkan dari range 200.000 sampai 250.000 rupiah. Terus untuk yang kedua yaitu ada DIY elektronika dengan MPV-nya sebesar 15 sampai 18,5 miliar rupiah dengan unit potensial sebesar 75.000, sehingga revenue per unit yang kita terima yaitu sekitar 1.125.000 sampai dengan 1.387.500. Terakhir ada pasar skala kecil dengan MPV sebesar 30 sampai 37,5 miliar rupiah dengan unit potensial sebesar 150.000 dan revenue per unit yang kita bisa dapatkan yaitu dari range 4.500.000 sampai 5.625.000 rupiah. Nah, habis itu kita lanjutkan pada bagian product market fit, MVP atau minimum viable product. Seperti sudah ditampilkan, terdapat 3 segmen yang kita fokuskan untuk penjualan produknya. Pertama, ada segmen mahasiswa dan institusi, di mana MPV-nya sebesar 20-25 miliar rupiah dengan unit potensial kita yaitu sebesar 100.000, sehingga revenue per unit yang kita dapatkan dari range 200.000 sampai 250.000 rupiah. Terus untuk yang kedua yaitu ada DIY elektronika dengan MPV-nya sebesar 15 sampai 18,5 miliar rupiah dengan unit potensial sebesar 75.000, sehingga revenue per unit yang kita terima yaitu sekitar 1.125.000 sampai dengan 1.387.500. Terakhir ada pasar skala kecil dengan MPV sebesar 30 sampai 37,5 miliar rupiah dengan unit potensial sebesar 150.000 dan revenue per unit yang kita bisa dapatkan yaitu dari range 4.500.000 sampai 5.625.000 rupiah. Teman-teman, jadi di sini aku akan mempraktekkan kinerja dari sensor string gauge ini, teman-teman. Nah, di sini pertama-tama di sini penjelasan mengenai setiap komponen. Yang pertama itu adalah Arduino. Jadi Arduino ini adalah sebagai otak atau chipset dari komponen ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak ada Arduino akan sangat susah untuk meneruskan program. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah modul. Bisa lihat di sini. Yang hijau-hijau ini adalah modul, teman-teman. Jadi ini adalah modul HX711, yang mana fungsi dari modul HX711 ini adalah sebagai converter ya dari data digital dari tegangan resistansi menjadi data yang akan dimasukkan ke dalam Arduino-nya. Nah, selanjutnya di sini ada buzzer. Jadi buzzer ini fungsinya sebagai pengingat dalam bentuk suara, yang mana ketika kita meregangkan dengan batas tertentu dia akan berbunyi. Nah, itu berpas-pasan juga dengan LED. Nah, ketika kita menekan tekanan ya yang melebihi batas threshold value, maka LED dan juga buzzer ini akan menyala. Nah, langsung saja kita mencobanya. Nah, di sini saya sudah memasang 2 sensor strain gauge yang ada di penggaris ini. Bisa dilihat, bisa di zoom aja yang di sini. Nah, di sini yang sudah saya lakukan ini adalah sensornya. Nah, sensornya itu sudah ditempel di sini. Nah, ini adalah bentuk sensornya yang sudah ditempel menggunakan lem gitu ya. Nah, ini sangat rekat dan tidak bisa dilepas. Selanjutnya, teknik pengujiannya adalah tinggal kita tekan aja ya. Kita tekan dengan batas tertentu. Nah, alarm itu akan berbunyi. Nah, ini kita mensimulasikan bahwa bisa diimplementasikan ke jembatan, teman-teman. Jadi ketika diterapkan ke jembatan, ketika ada muatan yang berlebih, misalnya muatan kendaraan yang berlebih, maka alarm akan berbunyi dan mengingatkan bahwa jembatan itu dia menerima beban yang cukup besar. Seperti itu.